Halo tuan-tuan pedagang dan investor. Proyek bersamamu Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Jika tertarik, Anda dapat menjeda videonya. Anda dapat melihat setiap indikator organisasi yang dimaksud dengan lebih cermat. Sekarang mari kita lihat indikator fundamental perusahaan saat ini Korn Ferry, ticker KFY. Ulasan ini berdasarkan informasi per 21 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Korn Ferry termasuk dalam subkategori Outsource Staff. 34 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini sangat representatif. Kita akan melihat solusi akhir menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan bagi perusahaan adalah 7 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 2,3 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar saham secara umum, kita melihat bahwa peringkat rata-rata pasar saham AS secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap peringkat 7 poin untuk perusahaan Korn Ferry. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Korn Ferry dan saham subkategori, kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Korn Ferry menunjukkan dinamika 0,4%. Terhadap dinamika harga di subkategori 1,4%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi Anda perlu memperhatikan fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Korn Ferry adalah 3,14 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 94 miliar dolar. Korn Ferry memiliki pangsa 3,334% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 1,79 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 24 miliar dolar. Korn Ferry menyumbang porsi sebesar 7,415%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan nilai buku, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Korn Ferry pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 3,334%. Kapitalisasi neraca sebesar 7,415%. Ini 122% lebih banyak dari bagian nilai tukar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan organisasi dalam subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang perusahaan yang dianalisis berjumlah 0,572 miliar dolar. Liabilitas keuangan terhadap nilai buku berjumlah 32% ekuitas. Skor berdasarkan tingkat kewajiban hutang perusahaan, baik, 1 poin. Keseimbangan harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 12,9. Dengan rata-rata subkategori sebesar 36,3, berarti 64% lebih rendah dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian indikator harga pasar terhadap keuntungan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 243 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 260 juta dolar. Yaitu 6,7% lebih tinggi dari angka saat ini. Penilaian prediksi indikator keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,1. Rata-rata subkategori 1,4 adalah 21% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian indikator harga tukar terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 2,740 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 2,910 juta dolar. Dan ini 6% lebih banyak dari sekarang.
Penilaian proyeksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya adalah 8,9%, dengan rata-rata pada subkategori 3,8%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 5,1%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 2,557%. Ini 30% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai tukar perusahaan saat ini Korn Ferry, kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan organisasi sama dengan $346.000. Dan untuk subkategorinya Rp265.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 30,6%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Keuntungan perusahaan per karyawan adalah $26,800. Rata-rata untuk subkategori adalah $7,300. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 267%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan untuk setiap karyawan organisasi adalah $302.000. Menurut subkategori $195.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 55%. Estimasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Sahamnya pendek 1,7%, dengan rata-rata subkategori 4,9%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 37% untuk perusahaan Korn Ferry. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14, kurang lebih 43%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dikutip dengan cara yang sama seperti saham Korn Ferry. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar $60,73. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $78,76. Dinamika harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 30%. Ayo buka tabel pesanan. Tersedia? Tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik pada musim tertentu berdasarkan informasi penilaian saham dan sistem referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas Korn Ferry. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Market suatu keputusan dibuat. Membuka pesanan beli pada $60,72 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki rating yang cukup tinggi. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan kriteria penilaian Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 65,68. Stop loss ditetapkan pada 55,76. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian transaksi ditutup secara mandiri berdasarkan hasil sesi bursa pada tanggal 21 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, ZIP, adalah perdagangan jual yang seimbang. Video tentang perdagangan penyeimbang akan atau telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga saat ini.
Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kamu benar-benar penonton terbaik.